Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Untuk kelas 1 yang berapa Aliza? Amber, Anissa, Aura, Mama Aura, dan kakek, Azara, Deliana, Ente. Jadi kalau yang sudah masuk 2 orang ya, yes, sudah masuk pembelajaran, mungkin jangan siapkan dulu peralatannya, buku sama tulisnya, silakan dipersilakan, dan jangan lupa handphonenya dulu ya. Makanya karena di sini nanti kita sebelum mulai pembelajaran akan melakukan pretest terlebih dahulu ya, menggunakan visit. Silakan dibuka dulu grup kelas kita di 10.1. Nanti ibu share linknya lewat situ. Sudah ada di grup? Oke, silakan boleh langsung join ya. Jangan lupa tuliskan nama lengkapnya ya, jangan nama panggilan. Kemudian sama kelasnya. Bisa mengerjakan? Bisa. Gimana hasilnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah senang ya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini hasilnya bisa jadi lebih baik lagi ya. Sebelum masuk pembelajaran ya, di pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih virus ya. Ini juga masih bersama, kita masih tetap belajar tentang virus. Tapi kalau kemarin belajar bagian sub apa? Sejarah virus, kemudian struktur virus, terus ciri-ciri, terus ada apa lagi? Virus, cara berkembang. Ya. Nah, kemarin kita belajar tentang cara hidup virus. Ya, ada yang tahu tidak cara hidup virus itu bagaimana? Menempel pada sel inang yang dikatakan sebagai apa? Yang maksud apa? Ya, maksud obliga intraseluler. Ya, kita datang dulu untuk Mas Ayu. Berarti kira-kira ada pengaruhnya nggak sih itu si virus ke sel inang? Kan hidupnya nih kalau pada sel inang kira-kira ada pengaruhnya nggak? Ada. Apa kira-kira pengaruhnya? Ada kan ya? Ada. Berarti kalau menurut kalian ada pengaruhnya virus itu pada sel inang, berarti boleh dikatakan atau bisa dikatakan si virus itu memiliki peranan terhadap kehidupan. Setuju tidak? Setuju. Nah, kira-kira apa ya peranannya? Ada nggak sih peranan virus dalam kehidupan kita? Ada nggak? Kata kalian tadi nempel pada sel inang. Berarti kalau nempel pada sel inang ada pengaruhnya dong? Ada. Nah, berarti bisa dikatakan dia punya peranan dalam kehidupan manusia. Tapi tidak hanya manusia saja ya. Di sini lebih tepatnya ke makhluk hidup. Kira-kira apa sih peranan virus dalam kehidupan? Hah? Apa? Oh, mungkin caranya yang lebih jelas kan ya? Lebih percaya diri lagi gitu ya. Silakan, apa Alicia? Nah, oke, sekarang Ibu akan putarkan video ya. Kita putarkan video ini. Silakan putarkan video.
sebelum ada corona, sesudah ada corona. Perbedaan mungkin apa ya, siapa yang mau, karena bareng-bareng suaranya kurang keras gitu ya, barangkali siapa yang ada yang mau, saya Bu mau ngomong itu, saya gambar itu menunjukkan tentang apa gitu. Coba silakan Kak. Perbedaan aktivitas penduduk di suatu kota antara tahun sebelum terjadinya COVID-19 dan setelah terjadinya COVID-19. Oke ya, jadi benar ya, yang di video tadi maksudnya itu adalah perbedaan virus dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, jadi tapi kita yang kali ini karena di belajar kali ini atau ini kita akan belajar tentang apa tadi? Dan tujuan dari pembelajaran hari ini kira-kira apa tujuannya? Apa tujuannya? Yang pertama itu kalian harus mampu mendeskripsikan peranan virus lagi kehidupan. Yang tadi sudah kalian sebutkan, ada berapa peranan? Ada peranan yang Menguntungkan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu yang kedua, kalian atau peserta didik harus mampu menciptakan solusi terhadap penyebaran virus yang merugikan manusia. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, ya ini ya, kita akan menyimak tayangan video terlebih dahulu ya. Bagaimana kondisi terkini di Jalan Protokol dalam pemberlakuan hari kedua PSBB? Sudah ada reporter Ardi Suratman yang siap dengan laporannya langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Selamat pagi Ardi, seperti apa? Masih adakah pelanggaran-pelanggaran yang terlihat dari pelanggaran PSBB di sekitar Bundaran Hotel Indonesia? Selamat pagi Maria Gerarda. Untuk hari kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Bundaran HI, kami melihat masih ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pengendara baik roda 2 maupun juga roda 4 yang tentunya melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat ini. Dapat dilihat di belakang kami saat ini petugas kepolisian baik dari Polda Metro Jaya maupun juga dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terus memberikan pengarahan kepada setiap pengendara yang melintas dari arah Sarinah untuk menuju ke kawasan Sudirman, sehingga setiap pengendara yang berasal dari arah Sarinah ini diharuskan untuk melintasi pembatas jalan yang tentunya telah diterapkan oleh sejumlah petugas baik kepolisian maupun juga Dinas Perhubungan untuk nantinya diberikan himbauan oleh kepolisian dan juga Dinas Perhubungan agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi kapasitas penumpang di setiap mobil ataupun juga motor. Nah, tadi pun kami memantau ada hal menarik ketika mobil taksi berbasis online mengangkut penumpang dengan melebihi kapasitas, sehingga mobil taksi beraplikasi tersebut diharuskan untuk menurunkan seluruh penumpangnya karena telah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun juga pemerintah pusat. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Penerapan PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Buat apa itu PSBB? Mengurangi penularan virus. Ya, mengurangi banyak korban dari COVID. Tapi apa yang terjadi? Ya, masih banyak yang melanggar. Ya, mereka masih tetap berkerumun atau bahkan banyak yang kita jumpai dalam kenyataannya ya, banyak yang tidak menggunakan masker. Kira-kira gimana kalau kalian menemukan hal seperti itu? Sedangkan yang kita ketahui banyak sekali di sekeliling kita yang meninggal gara-gara COVID. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat orang yang dengan bebas keluar berkerumun kemudian tidak menggunakan masker? Gimana perasaan kalian? Kesal ya, kemudian miris, marah, terus apa lagi? Sedih, ya, terus apa lagi? Kecewa, ya, kesel ya, kesel ya. Kenapa sih nggak pakai masker sedangkan sudah banyak buktinya, bahkan mungkin saudara kita ya meninggal di hadapan kita, tapi mereka dengan seenaknya tidak mematuhi aturan. Nah, kira-kira di sini gimana sih
nggak sih solusinya untuk menyelesaikan masalah itu? Gimana kira-kira menurut kalian? Ada nggak solusinya untuk mengurangi kesalahan kalian untuk kalian itu jangan keluar dulu, kalian harus di rumah dulu, kalian harus pakai masker. Gimana sih solusinya? Ada nggak sih? Mengedukasi masyarakat. Kemudian apa kira-kira mengedukasi masyarakat? Dan mungkin dengan cara membagikan masker. Terus apa lagi kira-kira? Saling mengingatkan. Terus? Ya, salah satunya dengan menyebar poster di media sosial. Nah, mungkin hanya itu saja ya yang kita lakukan ya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Mungkin dari situlah ya ada nih itu masalahnya. Apa masalahnya? Yaitu banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu upaya yang kita lakukan yaitu dengan mengedukasi masyarakat atau membuat sebuah kampanye. Salah satunya kira-kira kalian mau pilih yang mana nih? Bikin apa? Poster ya, oke. Nah, jadi untuk yang selanjutnya ya, kita akan membuat sebuah proyek ya untuk proyek ya untuk bagaimana sih mengedukasi masyarakat atau mengkampanyekan ke masyarakat agar masyarakat bisa mematuhi aturan ya supaya itu tidak menyebar terlalu luas dan terlalu capek. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya ya sudah banget ya untuk gimana teknisnya kalian sebelum mulai melakukan pembelajaran atau diskusi akan dibagikan kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya sudah dibuatkan, jadi nanti silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk berkelompok? Makasih Bu. Oke, untuk sudah dapat semua KPD-nya? Sudah. Sebelum mulai mengerjakan KPD, akan Ibu bacakan dulu aturan atau cara pembelajaran menggunakan KPD-nya ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning ya, di mana nanti hasil akhirnya kalian akan membuat suatu proyek atau produk ya. Produknya tadi berupa apa? Poster ya, karena tadi permasalahannya apa? Tadi permasalahannya masih banyak ya melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, terutama ketika penyebaran penyakit COVID-19 ya. Oke, kita tentukan dulu mungkin penyakitnya harus beda-beda ya antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Silakan berdiskusi. Kalian mau mengangkat penyakit apa? Influenza. Kelompok tiga. Sesar lain. Kemudian kelompok empat. Kemudian yang selanjutnya apa? Ada alat dan bahan. Ada alat dan bahan ya. Silakan nanti dituliskan alat sama bahan ketika kalian membuat proyek atau membuat poster untuk pelaksanaan proyeknya. Kira-kira ini kita diskusikan 60 menit ya. Iya. Kira-kira untuk mengisi identifikasi masalah 5 menit selesai? Selesai ya. Selesai. Kemudian nanti untuk membuat posternya 15 menit selesai? Selesai. Cukup? Cukup. Oke, nanti selebihnya untuk presentasi. Oke, itu adalah kesepakatan kita ya dalam menyusun jadwal pembuatan proyek ya. Oke, silakan mungkin bisa dilaksanakan pengisian LKPD-nya. Sebelum itu mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang belum paham dengan LKPD-nya?
Ini berarti yang paling akhir yang nomor 4 itu kita gambar sketsa. Iya, gambar sketsa saja. Sketsa poster. Iya, sketsa posternya. Semampunya kalian saja ya, tidak perlu bagus, yang penting nanti di kampanye yang bagus. Nanti untuk pembuatan proposal mini sama pengerjaan laporan kalian bagi-bagi. Misalnya siapa yang mengerjakan proposal mininya, siapa yang mengerjakan ya, silakan dijawab dulu pertanyaannya. Jadi nanti dicari tentang ya misalnya gejalanya seperti apa sih, cara penanganannya seperti apa sih. Ini jurnal ya. FID berarti nanti langsung ke sini saja ya. Oke. Nama penyakitnya ditulis FID. Ini boleh. Silakan didiskusikan ya. Tadi dia sudah selesai anak-anak untuk pengerjaan tugasnya? Sebelum kita lanjut ke presentasi, ya biar kita fresh ya, biar kita semangat lagi. Yuk kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya selesai dulu. Yang sudah kita sepakati kemarin ya? Bisa mulai sekarang? Bisa. Lanjut. 1, 2, 3. Buat Marcelo, take it out. Marcelo, take it out. Hey Marcelo, take Marcelo, take it Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan pilih siapa yang maju duluan menggunakan speed. Ya, sekarang sudah jadi semua peserta? Kita akan maju untuk presentasi ya. Oke, kita mulai, kita kocok saja ya, kita spin saja supaya lebih adil. Mulai. Siap-siap kelompoknya maju. Silakan siap-siap kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang virus influenza. Perkenalkan, nama saya Talita Nasyo Priyanto sebagai moderator. Dan ini kawan saya Sarah Reza sebagai dan saya dari Apa sih itu influenza? Influenza adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang burung dan mamalia yang disebabkan oleh virus RNA famili Orthomyxoviridae. Selain itu, influenza itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Influenza dikenal dengan flu yang ditandai dengan batuk pilek, hidung tersumbat, demam, dan sakit kepala. Penyebab influenza. Penyebabnya itu karena influenza menyebar melalui udara dalam atau percikan liur atau droplet ketika seseorang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Kalau untuk gejala influenza sendiri itu yang disebabkan sama penyebabnya ada demam, sakit kepala, batuk batuk, pegal-pegal, hilang nafsu makan, serta sakit tenggorokan. Gejala influenza itu bisa bertambah parah selama 2 hari sampai 3 hari. Nah, pencegahan influenza salah satunya upaya pencegahan influenza adalah melalui pemberian vaksin influenza, komplikasi pencegahan virus influenza, dan komplikasi berpotensi yang buruk, khususnya untuk orang yang beresiko tinggi. Dan pengobatan influenza biasanya pengidap influenza hanya membutuhkan istirahat yang cukup dan minum air putih yang banyak untuk cairan tubuh. Mengobati influenza sebabnya secara umum influenza dapat disembuhkan dengan sendirinya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya?
kelompok 5, saya mau bertanya, kenapa sih influenza itu mudah sekali menyebar? Terima kasih. Oke, akan saya jawab. Saat seseorang batuk atau bersin, virus dapat menular dengan cepat pada seseorang lewat perantara udara. Ya, jadi kenapa sih influenza itu mudah sekali menyebar ya? Nah, karena dia medianya atau perantaranya bisa melalui udara. Jadi ketika ada yang bersin, ada yang batuk, virusnya menyebar melalui udara. Sedangkan kita menghirup udara, apalagi kalau jaraknya terlalu dekat. Apalagi kalau sudah misalnya kita suka bilang haji gitu ya, belum ini haji gitu. Nah ini lupa pegang ya, jalan ke sana temennya temen ya, pindah nggak? Pindah ya, pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, akhirnya masuk ke dalam tubuh ya. Jadi penyebarannya sangat mudah. Oke, seperti itu ya jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan refleksi ya. Kita mungkin refleksi untuk posternya dulu. Kira kasih. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Rizka Kinyanku dari kelompok 6. Jadi saya ini yang mendapatkan. Pertama-tama dari kelompok saya dulu, menurut saya poster saya sudah bagus karena ada poster pengertian, pencegahan, dampak, dan pengobatannya. Serta juga jika memang ada revisi, kami mendiskusikannya bersama. Lalu untuk poster yang lain juga sama, itu sama bagusnya, ada pengertiannya, pengobatannya, dampak, dan pencegahannya. Juga seperti yang saya lihat tadi, jika memang ada revisi atau sebelum pembuatannya, mereka berdiskusi dulu, jadi menurut saya sudah bagus. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang menyampaikan refleksi untuk poster tadi yang sudah disampaikan? Ya, silakan. Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safidullah Sura. Saya ingin merefleksikan poster kelompok kami dulu. Kelompok kami posternya sudah cukup bagus, banyak penjelasan juga. Cuma ada beberapa yang kurang, yaitu gambar-gambar animasinya karena kurang banyak, jadi kurang menarik. Untuk poster teman-teman itu sudah cukup bagus, ada kerjasama juga dan banyak animasinya yang bisa mudah dipahami untuk kita semua yang lihat. Oke, makasih ya, Salsa. Kalau itu menambahkan sedikit ya, untuk tadi secara keseluruhan posternya memang sudah bagus ya. Mungkin hanya tambahan saja karena di sini kan yang namanya poster itu untuk menarik perhatian orang ya. Mungkin nanti ada sedikit revisi aja. Ada yang masih beberapa itu yang masih terlalu banyak tulisannya ya. Jadi mungkin lebih dikurangi tulisannya, lebih dipadatkan lagi, artinya menggunakan kata yang bermakna gitu sedikit tapi kena gitu ya. Kemudian banyakkan gambarnya ya. Gitu aja mungkin refleksi dari Ibu. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup ya. Kita mulai awali dari kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan atau materi yang sudah disampaikan oleh kalian. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang menyimpulkan? Oke, ya silakan. Lila. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, virus itu merupakan kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi manusia. Organisme ini juga bisa menginfeksi hewan, tumbuhan, ataupun bakteri. Karena virus ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Jadi yang menguntungkan itu virus bisa digunakan untuk bahan vaksinisasi, dan merugikannya dia bisa menginfeksi dan menyebabkan penyakit. Ada yang mau menambahkan lagi untuk kesimpulannya? Silakan Lisa. Selain penjelasan dari virus, kita juga mendapatkan ilmu tentang bagaimana penyebaran dan pencegahan virus. Penyebarannya bisa lewat kontak fisik, terus cara pencegahannya juga bisa lewat menghindari kontak fisik tersebut dan lebih rajin cuci tangan. Baik, terima kasih untuk Lisa. Ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah ya, sudah cukup ya, sudah cukup jelas bahwa dengan kita mempelajari virus ya, itu banyak
nanti untuk kedepannya kita bisa lebih berjaga-jaga ya. Mungkin nanti, oh iya, ketika saya punya anak, nanti anak saya harus divaksin ya, karena minim sekali ya orang tua zaman sekarang kadang kalau mau divaksin, gak usah deh, ntar dulu deh, ya nggak sih? Iya. Nah, ya, jadi sebenarnya vaksin itu sangat penting untuk mencegah penularan penyakit. Oke, mungkin itu saja untuk kesimpulan hari ini ya. Untuk secara keseluruhan pembelajaran, kira-kira ada yang mau merefleksikan? Siapa? Ya, silakan. Mungkin menghadap ke depan. Saya dari kelompok 1, saya ingin merefleksi kegiatan hari ini itu sangat menyenangkan, sangat seru karena jadi tahu banyak penyakit yang disebabkan oleh virus, cara dia penyebarannya, terus pengertian dari setiap virusnya, cara pengobatannya, dan part yang paling terseru itu di saat kita bikin poster. Di situ diskusi, saling mengeluarkan pendapatnya satu sama lain. Sekian, Terima kasih. Ada lagi yang ingin merefleksikan pembelajaran? Ya, silakan. Terutama mungkin emang kita di sini kan belum banyak tahu ya tentang virus-virus, terus penyebaran itu apa. Dan di situ kita jadi tahu tentang semua tentang virus, kayak penyebarannya apa aja gitu. Terus kalau misalnya buat aku sih yang paling menyenangkan itu pas kita nonton video, karena di situ kita bisa tahu banget berapa hebatnya sih virus kalau misalnya tersebar di seluruh dunia. Iya. Yang dimana tuh kayak seluruh dunia tuh rame banget, tiba-tiba jadi sepi, kosong. Iya. Terus habis itu kita juga kayak tahu kalau misalnya virus-virus tuh bahaya banget, bahkan kayak banyak korban yang sampai meninggal dan banyak yang berduka. Oke, sudah cukup refleksinya hari ini? Ada semangat dan pembelajaran hari ini? Ya, oke. Mungkin selanjutnya ya, untuk pembelajaran sudah selesai. Sebelum selesai pembelajaran, kita akan adakan proses terlebih dahulu untuk mengukur seberapa paham sih kalian dengan apa yang sudah kalian sampaikan, apa yang sudah kalian gali. Ya, yuk sekarang silakan buka bukunya ya. 21, jumlah kita berapa tadi? 22. Siapa yang belum masuk? Siapa yang belum masuk? saya sudah. Kita mulai. Kenapa? Kenapa? Sudah, Alis? Sudah, kita mulai ya? Semoga berhasil. Semoga berhasil. Selesai ya? Bagian selesai ya? Sudah, Bu. Kailo udah? Kailo udah? Kailo udah? Sudah, Bu. Udah, ya berarti ada peringatan ya? Ada. Selesai ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu berikutnya, kalian siapkan untuk kita belajar tentang bioteknologi. Ada yang kenal untuk bioteknologi? Apa? Apa bioteknologi itu? Bio itu? Teknologi yang menggunakan teknologi. Ya, nanti di depan kita belajar itu ya. Jadi nanti dipersiapkan atau bisa belajar dulu di rumah. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih untuk nanti juga kalian prakteknya kalian yang luar biasa ya. Cukup semangat ya mengikuti pembelajaran kali ini. Mungkin untuk menghadiri pembelajaran kali ini silahkan kita tutup dengan doa ya. Kita berdoa bersama. Yuk mungkin dipimpin sama KM-nya. Siap. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.